Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kalian, kita semua, termasuk saya dan yang hadir dalam chat ini sehat semua ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah kita hari ini adalah mata kuliah psikologi industri ya. Kali ini kita sudah di pertemuan ke-11 ya. Maka sebelum kita lanjut mata kuliah ini, menjelaskan secara singkat, setelah itu kita diskusi, perlu Bapak sampaikan bahwa kuliah kita ini sudah hampir berakhir ya. Kira-kira pekan ketiga dari bulan Desember kita sudah selesai. Jadi sebelum tahun baru 2021 kita sudah selesai insya Allah ya. Dan sedikit lagi tugas-tugas kita yang akan kita selesaikan ya. Pertemuan ke-11 ini adalah saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali tentang hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kita ya, berkaitan dengan tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Kemarin kita sudah ada tugas kelompok ya, dan itu akan dikumpul pada 21 nanti kalau nggak salah, hari Sabtu ya. Ya masih ada waktu. Tugas kita itu adalah meringkas, mensambri buku ini. Ya, di buku ini judulnya adalah Dunia Industri Perspektif Psikologi Tenaga Kerja. Ya, dunia industri perspektif psikologi tenaga kerja ya. Dan buku ini PDF-nya sudah ada di kalian semua ya, sudah ada ya. Sudah ada. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab. Ya, 10 bab. Dan tugas kelompok yang sebagai tugas kelima ini kita menyelesaikan 6 bab. Ya, kita menyelesaikan 6 bab ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti seterusnya mungkin tugas 06 itu menyelesaikan 4 bab. Jadi 7, 8, 9, 10. Tapi ingin saya jelaskan dulu bahwa tugas ini karena 6 bab, bagaimana cara melaksanakan tugasnya? Yang pertama kita ringkas dulu ini buku. Kita baca, jadi per bab. Jadi ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Setiap satu bab kita ringkas kira-kira 2 atau 3 halaman. Tidak usah panjang-panjang. Meringkas itu artinya meng-highlight, ya, mengambil poin-poin penting dari bab 1 itu misalnya. Ya, setelah itu kita buat 3 pertanyaan dari bab 1. Ya, kita buat 3 pertanyaan dari bab 1. Ya, sekaligus jawabannya. Ya, jadi ingat bab 1 diringkas sekitar 2-3 halaman. Kemudian kita buat soal dan jawaban dari bab 1. Ya, begitu pula kita lakukan untuk bab 2, bab 3, bab 4, 5 dan 6. Ya, paham ya? Ya berarti ada 6 bab. Berarti ada 6 kali 3 ada 18 soal dan jawaban. Jadi kamu buat sendiri. Setelah itu di email. Ya, petunjuknya sudah ada di grup. Ya, di email ke tugasmahasiswa212@gmail.com. Ya. Ya, ingat itu. Nah, ini untuk sasarannya supaya betul-betul kau baca buku ini, kau pahami, ya. Dan itu kerjasama. Jadi caranya saya kasih teknis. Misalnya kau kan satu kelompok 2 orang, ya. Maka bagi 2, berarti bab 1, 2, 3 si A, ya. Bab 4, 5, 6 si B. Ya, buat cepat sekali itu. Setelah selesai baca dikumpul, ya, dikumpul baru disatukan. Nah, ketika mengirim, 1 orang saja mengirim, tidak usah semua. Tapi ingat, misalnya Nurul mengirim, dia satu kelompok misalnya dengan Tasya, contoh saja, ya, maka Nurul saja yang kirim, ya, ya tidak usah Tasya yang mengirim begitu, tinggal di CC, ya. Dan ingat nomor urut di absen, ya, jadi tidak pakai nama. Jadi misalnya itu kodenya, tidak usah ada pakai Assalamualaikum Pak, ini tidak usah, langsung kode. Langsung kode saja, langsung lampirannya tugas itu. Dan lampiran tugas itu dalam bentuk file Word, ya, jangan PDF, Word dikirim ya.
dikirim di lampirannya ya. Dipahami ini insya Allah ya. Jadi itu tugas yang kelima dalam pertemuan ke-11 kita ini ya. Kemudian mengenai paper, sebagian saya sudah baca, tetapi saya berkesimpulan memang melihat bahwa ternyata masih banyak yang tidak paham tentang penjelasan Bapak. Bagaimana cara membuat paper ya. Jadi paper ini kita buat berdasarkan masalah yang ada kita lihat ya. Berdasarkan masalah yang ada yang kita lihat ya. Kita lihat apa masalahnya. Misalnya terjadi penurunan tingkat produktivitas di PTX. Kan gitu. Berarti apa yang menyebabkan ini dia turun, dia punya produktivitas? Ya, kemungkinan pertama motivasinya kurang. Ya, atau gajinya kurang. Ya, atau masa pandemik. Ini masa corona kan? Ya. Nah, ini kan ada berarti 3 masalah. Ya, bagaimana kita pecahkan ini? Maka kita buat judul. Ya, kita buat judul misalnya analisis produktivitas ya di PTX ya terhadap pengaruh motivasi dan kinerja karyawan. Atau bisa dibalik, analisis motivasi dan kinerja karyawan terhadap peningkatan produktivitas karyawan di PTX. Ya, kurang lebih begitu judulnya. Berarti dari judul ini kira-kira ada bisa kita buat 3 sampai 5 subjudul. Maksudnya itu yang yang menjelaskan itu masalah itu. Pertama, analisis motivasi. Berarti ada kata kunci motivasi kan? Kata motivasi ini kau ketik di Google, maka kau dapat nanti itu banyak paper, bisa buku, kan begitu kan? Ya. Nah, bisa dapat 5, bisa lebih dari itu. Kau ambil saja 3 yang terbaik. Ya, 3. Nah, jadi satu judul itu berarti kan ada 3 daftar pustaka, ada 3 sumber, ada 3 referensi. Paham ya? Dipahami ya? Ada 3 referensi. Nah, dari 3 referensi ini dalam satu subjudul itu, maksudnya penjelasan dari analisis motivasi tadi itu. Ya, nah dalam judul itu misalnya kita buat 5, berarti 3 kali 5 ada 15 referensi, ada 15 paper, atau ada 10 atau 5 tambah 5 atau 15 jumlahnya itu buku. Nah begitu caranya. Nah kita sitasi itu, jadi kau baca itu buku paper 1, beberapa intinya apa, kau ambil 2-3 paragraf. Ya, paragraf pertama kau masukkan di landasan teori. Paragraf kedua kau masukkan di pembahasan. Jadilah paper itu, diumum-umumkan. Masalah data bisa diambil datanya. Ya, dari paper itu ada data. Yang penting sebutkan bahwa data ini jumlah karyawan yang memiliki motivasi tinggi, yang memiliki produktivitas tinggi, datanya tahun 2019 misalnya sampai tahun 2020 itu diambil dari papernya Muhammad Nusran, misalnya contohnya begitu, ya kan begitu. Jadi mensitasi namanya. Nah, Bapak kan sudah sampaikan pada kamu kan caranya mensitasi dengan menggunakan metode Mendeleev. Mendeley ya. Jadi Mendeley pastikan dan ini berguna nanti bagi kamu ketika kamu nanti mengambil uji skripsi, ya. Jadi kita buat makalah dulu. Makalah itu bisa 15 sampai 20 halaman. Kan spasinya 2 spasi kan? Nanti ketika kau masukkan nanti di paper, nanti ketika dimasukkan di paper, itu kan di paper itu spasinya kan 1. Kemudian fontnya 10 jadi makin kecil. Jadi di press dari makalah itulah masuk ke paper. Mudah-mudahan ini bisa dipaham ya. Nah, kalau paham silakan Anda kasih tanda begini. Oke, paham nggak ini yang Bapak bilang dari awal tadi? Oke, paham ya? Ya. Jadi komunikasikan begitu ya. Ya, jadi memahami insya Allah ya. Ya. Jadi tugas berikutnya nanti sambil jalan kita, paper itu nanti diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki lagi papernya. Ya, tentu judulnya kan sudah ada kan? Kan judul sebelumnya Bapak sudah setujui kan?
Ya, mulai ketua kelas, ini judulnya saya koreksi, ikuti aja itu judulnya. Ya, begitu caranya membuatnya. Jadi insya Allah kita akan lebih mudah nanti. Ya, saya kira ini penjelasan terkait itu. Maka tugas-tugas kita tinggal lama lagi kita selesaikan dan insya Allah awal Desember saya akan jadi kumpulan dari soal jawab tadi itu dari berbagai kelas. Saya akan rangkum dan saya akan kirim kepada kamu untuk kau pelajari. Ya, jadi ini untuk setengahnya dulu untuk tugas bab 1 sampai 6. Ya, nanti berikutnya lagi 7 sampai 10 ya. Jadi kita sudah baca buku ini dan buku pegangan kita ini soal-soal dan jawabnya ini dari sini. Ya, jadi kita tidak keluar insya Allah sehingga kita bisa memahami lebih jauh. Nah, saya kira ini yang kami sampaikan pada anakku sekalian sehingga mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa kita sukses dalam kuliah semester ini insya Allah kita sehat dan bisa meraih yang terbaik. Saya kira demikian kuliah kita ini. Setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.